Kurang satu ya ketopraknya. Kisah pasangan difabel ini memang tak sefenomenal kisah Putri Aryani. Namun semangatnya dalam menjalani hidup pastinya akan membuat kita berdecak kagum. Tanpa memiliki pengalaman bisnis di dunia kuliner, keduanya nekat merantau ke Jakarta dan merintis usaha penjualan ketoprak dari nol. Sahabat Hikmah, meski keduanya penyandang difabel, namun tekad kuat terpancar jelas dalam diri Yesi dan Ferry. Pasangan suami istri asal Cianjur yang telah cukup lama merantau ke ibu kota Jakarta. Sebenarnya, ketika di Cianjur mereka memiliki usaha yang sudah mapan. Namun, karena sesuatu hal, mereka harus rela mengulang kembali perjuangannya di tempat yang baru, kota Jakarta. Berjualan ketoprak mereka lakukan dengan modal nekat, karena tanpa dasar pengetahuan sama sekali berbisnis di dunia kuliner. Apalagi ketoprak termasuk makanan asing bagi Yesi. Ia baru mencicipinya setelah menetap di Jakarta. Ide menjual ketoprak muncul karena jenis makanan ini dianggap mengenyangkan dan terjangkau, hingga bisa disantap kapan saja. Dengan keterbatasan fisik mereka, pasangan suami istri ini lalu melakukan riset pasar, belajar tentang seluk-beluk ketoprak di Jakarta. Bingungnya itu awalnya kan saya kesini nggak tahu mau jualan apa, terus mau bagaimana, bingung juga. Cuman kata istri sama ade, ya udah kita jualan ketoprak aja. Nah, saya juga belum tahu ketoprak itu kayak apa, terus saya gimana. Kami mencoba-coba, cuman ya karena tidak tahu rasa ketoprak, karena di Cianjur ketoprak tidak familiar, begitupun di tempat suami saya di Bandung. Mencari beberapa ketoprak yang mengcompare gitu, dari yang harganya murah sampai yang mahal, dari yang penjualannya biasa saja sampai yang sangat laris gitu. Akhirnya kami menemukan ketoprak yang menurut kami enak, akhirnya kami mempelajarinya sampai kami merasa, oh ini udah layak nih untuk dijual. Jika bisa memilih, Yesi tak ingin terlahir dengan cacat di pergelangan tangan kanannya. Namun di saat menempuh pendidikan di pesantren, cobaan kembali mendera. Terasa begitu pahit. Saat hendak mandi dan berjalan menuruni tangga di pesantren, Yesi terpeleset dan terjatuh. Setelah melakukan pemeriksaan ke dokter, Yesi didiagnosa mengalami saraf terjepit. Hingga akhirnya tidak bisa berjalan. Pantang berputus asa, Yesi terus melakukan usaha untuk kesembuhannya. Tapi sayang, takdir Tuhan membuat Yesi terpaksa menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Namun Yesi terus berikhtiar. Bersama suami yang setia mendukungnya, Yesi terus melakukan terapi demi melancarkan peredaran darahnya. Di antaranya dengan berolahraga ringan di sebuah taman yang tak jauh dari tempat tinggalnya di daerah Koja, Jakarta Utara. Yang tadinya saya sangat aktif beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, ketika saya tidak bisa berjalan, saya merasa tidak punya masa depan karena saya bingung harus melakukan apapun. Saya hanya bisa diam di rumah dan saya putus sekolah, jadi saya merasa tidak punya masa depan gitu. Awalnya saya tidak bisa menerima keadaan. Kemudian saya secara tidak sengaja mendengarkan ceramah dari radio, ceramah Agim. Beliau berkata hidup harus seperti tukang parkir gitu. Tukang parkir itu dia dititipin mobil mewah, mobil jelek, mobil murah mahal. Ketika diambil oleh pemiliknya dia tetap tersenyum. Begitupun yang ada pada diri kita, baik itu kesehatan, kekayaan, semua hanya titipan. Kisah Yesi tak jauh berbeda dengan suaminya Ferry. Ketika di Cianjur, Ferry sempat bekerja di pabrik pemintalan benang. Posisinya cukup baik dengan gaji yang lumayan. Sayangnya sebuah musibah merubah itu semua. Ferry mengalami kecelakaan di tempat kerja. Tangannya masuk ke dalam mesin pemintalan. Meski sudah dibawa ke dokter, akhirnya Ferry harus merelakan tangannya cacat. Ia tak mampu lagi memegang atau mengangkat benda-benda
sehingga harus dibantu dengan menggunakan tangan palsu berbahan silikon. Kalau perawatan sih nggak ada, cuman ya nggak boleh kena barang tajam aja. Terus kalau kan tangan palsunya di resleting, katanya harus dikasih minyak, baby oil biar nggak macet. Soalnya kalau nggak pakai manset, longgar, sama suka iritasi di sini. Karena kan iritasi karena itu kan bahannya silikon. Nah, silikon itu kan nggak nyerap keringat, jadi kalau udah gesek-gesek, jadi iritasi di sini. Jadi udah kayak berair. Keterbatasan fisik merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Namun begitu, Islam menganggap sama dan setara orang dengan keterbatasan fisik dengan yang lainnya. Islam bahkan mengecam sikap diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu." Surat An-Nur ayat 61. Memulai lembaran baru di ibu kota bukan persoalan mudah bagi Yesi dan suaminya Ferry. Keduanya sempat alami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta yang jauh berbeda. Apalagi dengan kondisi mereka yang penuh keterbatasan. Berbekal riset dan praktek yang cukup lama, mereka kemudian memutuskan untuk memulai bisnis ketopraknya. Di rumah kontrakan sederhana yang difungsikan juga sebagai tempat berdagang ketoprak. Saya berpikir usaha apa ya yang bagus di Jakarta gitu. Akhirnya kami nyari-nyari di internet, riset, ternyata ketoprak. Karena di Jakarta ketoprak itu bisa menjadi makanan pengganti nasi ketika orang-orang lapar tapi malas makan nasi, butuh makanan yang mengenyangkan, mereka larinya ke ketoprak. Sesuai dengan namanya, Ketoprak Superame, usaha kuliner milik Yesi dan suami ini mendambakan produknya laris manis di serbu pembeli. Oh, apa aja kalau boleh tahu tapi? Untuk strategi bisnis, Yesi dan suaminya mencoba membuat ketoprak yang berbeda. Ketoprak kekinian. Pembeli diberikan pilihan yang beragam dari segi topping, tak terbatas pada telur semata. Selain itu, untuk lontongnya dibungkus dengan daun pisang. Tak seperti ketoprak lain yang menggunakan bungkus dari plastik. Selain enak, ketoprak Superame dijamin aman dan sehat. Enak sih, beda dari yang lain. Biasanya aku nyobain tuh nggak ada toppingnya, biasanya nggak, cuman telur aja biasa. Tadi ada topping sosis, bakso, kayak lebih gurih aja gitu. Di apa yang nggak ada di produk lain, kami mencoba menambahkannya gitu. Jadi kalau di tempat orang lain biasanya ketoprak toppingnya hanya telur saja, maka kami mencoba menambahkan berbagai pilihan topping. Sambil terus kami juga mengevaluasi rasa. Jadi kami terus mengupgrade diri baik skill maupun skill memasak maupun marketing. Yesi dan suami saling bahu-membahu berbagi tugas dalam membuat ketoprak Superame. Kondisi Yesi yang tak bisa berjalan membuat pekerjaan yang berat dikerjakan suaminya. Sementara sang istri membuat ketoprak dengan duduk karena keterbatasannya. Begitu pula saat berbelanja kebutuhan bahan untuk usaha ketopraknya. Ferry turut membantu istrinya mengangkat dan mendudukkan Yesi di kursi roda. Selanjutnya, Ferry akan menemani istrinya berbelanja di pasar sembari mendorong kursi roda. Perjuangan mereka dalam merintis usaha bersama-sama pastinya membuat siapapun tergerak kagum. Kalau sultan capek enggak, cuman kalau takutnya saya nggak bisa nahan kalau ada turunan. Itu aja sih. Kalau ada tanyakan, insya Allah kuat. Cuman kalau buat turunan, soalnya kan kalau pegang sebelah takutnya belok.
Kalau pegang dua-dua kan nggak bisa, makanya kalau ada turunan yang curam, paling saya yang di depan. Misal kalau bikin lontong, saya yang nyetak, saya yang ngisi, suami yang ngerebus gitu. Kemudian kalau kerupuk juga suami yang menggoreng, saya yang packing. Kacang, suami yang menggoreng, saya yang menggiling. Tak hanya melayani penjualan di tempat, ketoprak buatan Yesi juga bisa dipesan secara daring dengan kemasan yang memikat. Sayangnya, sistem bisnis daring ini sempat terkendala tatkala handphone operasional yang dipegang Ferry hilang dicuri orang. Seketika Ferry panik dan sempat syok berat. Karena bagaimanapun, handphone satu-satunya itu adalah jalan mereka mendapat orderan. Kami sangat sedih banget karena itu waktu pandemi itu penjualan bisa dikatakan 80% online. Dan kami hanya memiliki satu handphone untuk berjalan online, tapi handphone tersebut malah dicuri. Jadi kami selama seminggu itu omset benar-benar menurun. Itu akses kita buat jualan satu-satunya. Itu juga buat komunikasi sama istri, sama orang-orang yang di kampung. Jadi pas HP hilang, aduh jadi bingung harus bagaimana, apa yang harus dilakukan sih. Untuk menghemat biaya reparasi, Ferry mencoba membongkarnya sendiri. Untungnya, usaha Ferry berbuah manis. Setelah dicek berulang kali dan diperbaiki kerusakannya, mesin penggiling kacang bisa berfungsi kembali. Ya, kemudian mesin penggilingan kacang juga rusak. Jadi waktu awal-awal benar-benar bertubi-tubi gitu ujian yang kami terima. Saya kurang begitu tawakal kali ya kepada Allah gitu. Jadi mungkin saya memang harus lebih harus lebih bersabar lagi, harus lebih perbaiki diri lagi gitu. Segala cobaan dan ujian yang datang dihadapi Yesi dan Ferry dengan kesabaran dan keimanan. Mereka yakin Allah bersama orang-orang yang sabar. Tak ada pilihan untuk mengelak dari ujian Allah. Ketika ujian Allah datang, hadapi dengan keikhlasan sebagai jalan meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka ia akan diberikan ujian. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Meskipun usaha ketoprak Yesi dan suami kerap mengalami kerugian, namun tak menyurutkan niat mereka untuk bisa bersedekah. Rutin di hari Jumat, pasangan suami istri yang memiliki keterbatasan fisik ini menggelar acara Jumat berbagi kepada warga yang tidak mampu yang melintas di sekitar warung ketopraknya. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Saya ke orang, lalu orang lain bahagia kok, ada rasa bahagia di diri saya gitu. Lalu gitu ketika kita hanya memberikan satu porsi ini, tapi dia memberi doa itu terus-terusan gitu. Senangnya, misal kita harganya cuma 10.000, tapi doa yang dia berikan untuk kita melebihi dari itu gitu, tidak ternilai. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, manusia itu tidak mungkin jauh dari ujian. Ujian itu adalah sesuatu yang pasti datang ke setiap manusia. Hanya kita punya pilihan menyikapi masalah atau ujian yang datang. Kita menerima dengan kesabaran dan rasa syukur, atau kita menolak dengan rasa amarah. Ketika kita menerima dengan rasa syukur, insya Allah ujian itu akan menghasilkan outputnya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hadapi dengan marah, tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Maka kita lihat kisah Rasulullah dan Khadijah. Beliau menjadi supporting system dalam bisnis, dalam rumah tangga. Rasul dan Khadijah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana suami dan istri itu menjadi pasangan yang sukses bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat. Sudahkah kita untuk belajar kepada Khadijah dan Rasulullah? Kalau belum, kita belajar bareng.